Pagi teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifka Siombing, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan jawaban dari tugas sistem operasi minggu lalu. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan video ini adalah memberikan pemahaman tentang algoritma FCFS dan SJN dalam menentukan urutan proses, menghitung waktu tunggu rata-rata dan waktu gilir rata-rata. Baik, kita ke pembahasan soal nomor 1. FCFS atau first come, first served adalah algoritma penjadwalan yang mengeksekusi proses berdasarkan urutan waktu kedatangan. Langkah-langkah penyelesaiannya seperti tabel di sini. Di sini ada proses, waktu kedatangan, dan waktu eksekusi. Urutan eksekusi proses berdasarkan waktu kedatangan adalah P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya, kita hitung waktu rata-rata atau average waiting time dan waktu gilir rata-rata atau average turnaround time. Langkah-langkahnya seperti ini. P1 cos 0 tambah 5 sama dengan 5, P2 5 tambah 3 sama dengan 8, P3 8 tambah 8 sama dengan 16, P4 16 tambah 6 sama dengan 22. Seperti tabel di samping sini sudah saya sematkan. P1 selesai pada waktu 5, P2 selesai pada waktu 8, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hitung gilir atau turnaround time. Formula turnaround time yaitu completion time dikurang arrival time. P1 5 kurang 0 sama dengan 5, P2 8 kurang 1 sama dengan 7, P3 16 kurang 2 sama dengan 14, P4 22 kurang 3 sama dengan 19. Seperti tabel di samping sudah saya sematkan ya. Hitung turnaround time menggunakan formula, yaitu turnaround time, complete time dikurang arrival time. Selanjutnya, hitung waktu tunggu atau waiting time. Formulanya, waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time. P1 5 dikurang 5 sama dengan 0, P2 7 kurang 3 sama dengan 4, P3 14 kurang 8 sama dengan 6, P4 19 kurang 6 sama dengan 13. Seperti tabel di sampingnya. Waiting time formulanya turnaround time sama dikurang burst time. Selanjutnya kita menghitung rata-rata atau average waiting time atau AWT. AWT-nya 0 tambah 4 tambah 6 tambah 13 sama dengan 23. 23 dibagi 4 sama dengan 5,75. Dan average turnaround time atau ATAT 5 tambah 7 tambah 14 tambah 19 sama dengan 454 dibagi 4 sama dengan 11,2,5. Jawaban akhirnya untuk urutan prosesnya P1, P2, P3, dan P4. Waktu rata-ratanya 5,75, waktu gilirnya 11,25. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 yaitu algoritma SJN. Penjelasan SJN atau Shortest Job Next adalah algoritma yang memprioritaskan proses dengan burst time terpendek setelah proses siap, seperti tabel yang telah saya sematkan. Urutan penjadwalan dengan memilih proses siap, step 1, step 2, step 3, dan step 4. Next, kita ke selanjutnya. Kita menghitung completion time setiap proses. Hitung waktu tunggu rata-rata atau average waiting time dan waktu gilir rata-rata average turnaround time. Langkah-langkah perhitungan: hitung waktu selesai. P1 0 tambah 4 sama dengan 4, P4 4 tambah 2 sama dengan 6, P2 6 tambah 3 sama dengan 9, P3 9 tambah 5 sama dengan 14, P5 14 tambah 6 sama dengan 20. Seperti tabel di samping ya teman-teman. Kita sekarang ke hitung turnaround time. Hitung waktu gilir atau turnaround time. P1 4 kurang 0 sama dengan 4, P4 6 kurang 3 sama dengan 3, P2 9 kurang 1 sama dengan 8, P3 11 tambah 2 sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12, dan P5 20 tambah 4 sama dengan 16.
Hitung waiting time sekarang ya. Hitung waktu tunggu atau waiting time. Formula waiting time sama dengan turnaround time burst time waiting. P14 kurang 4 sama dengan 0, P43 kurang 2 sama dengan 1, P28 kurang 3 sama dengan 5, P312 kurang 5 sama dengan 7, P516 kurang 6 sama dengan 10. Seperti tabel di sampingnya, teman-teman. Sekarang kita membacakan hasil rata-rata. Hitung rata-rata atau AWT. 0 tambah 1 tambah 5 tambah 7 tambah 10 sama dengan 23 dibagi 5, itu hasilnya 4,6. Dan hitung rata-rata waktu gilirnya atau AT-nya 4 tambah 3 tambah 12 tambah 16 sama dengan 43 dibagi 5 sama dengan 8,6. Jawaban akhirnya urutan prosesnya P1, P4, P2 dan P5. Seperti tabel sampingnya. Baiklah. Untuk slide terakhir ini, saya akan menyimpulkan hasil ringkasan dari kedua algoritma tersebut. Dari kedua algoritma tersebut, kita dapat melihat bagaimana cara menghitung waktu rata-rata, waktu tunggu rata-rata, dan waktu gilir rata-rata berdasarkan metode yang digunakan. Jadi ada beberapa langkah tadi yang udah kita cari rata-ratanya. Lalu yang kedua, pentingnya algoritma penjadwalan, di mana algoritma ini sangat penting untuk efisiensi sistem operasi, terutama dalam pengelolaan proses di CPU. Demikianlah video ini saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.